Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Eni Rofiatu, saya dari IOM Indonesia. Sekarang setelah ini saya akan memaparkan terkait gambaran umum apa sih itu tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana melakukan identifikasi terhadap kasus-kasus TPPO yang ada di sekitar kita. Ini suara saya apakah terdengar ya Bapak Ibu ya? Jelas ya? Terdengar Lebih jelas bagus. dari yang tadi. Bagus. Terima kasih. Uh, yang akan screen sharing panitia atau dari saya ya? Silakan Grace atau kasih ke Mbak Nia. Mbak Nia co-host aja mungkin atau apa? Halo? Oke. Oh, ini mungkin dari teman-teman, Mbak. Oh iya, baik. Langsung saja next slide ya, Bapak dan Ibu. Ya, kalau kita melihat apa itu tindak pidana perdagangan orang, maka di sini kita harus kembali lagi bahwa fenomena ini merupakan fenomena global, sehingga bukan hanya Indonesia saja yang mengalami atau memerangi perdagangan orang ini, dan tindak pidana ini dapat menimpa siapa saja, dan dimensi dari perdagangan orang adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena sifat merusaknya, dalam hal ini merusak korbannya, karena korban tereksploitasi secara luar biasa, baik dari segi, nanti kita akan melihat bagaimana tipe-tipe eksploitasi yang dialami oleh korban TPPO. Dan kemudian yang harus digarisbawahi adalah bahwa perdagangan orang itu merupakan tindak pidana yang tidak hanya melintasi batas negara, tetapi di dalam negara, di dalam Indonesia pun, masih satu wilayah, kita bisa menyebut bahwa terjadi tindak pidana perdagangan orang. Next. Lanjut, Mbak Vivi. Ya, kalau Bapak dan Ibu mungkin sering ya mendengar adanya definisi ada kerja paksa, kemudian perbudakan, perdagangan orang, kemudian ada jeratan hutang, eksploitasi, perbudakan modern, setelah perbudakan ada perbudakan modern. Kalau kita melihat, memang definisi di sini itu adalah tipis gitu, cukup membingungkan bagi kita orang awam. Tapi dari semua hal-hal terkait kerja paksa, perbudakan, perdagangan orang, perbudakan modern, dan jerat hutang, di sini ada kondisi korban yang tereksploitasi karena ada sesuatu jejaring atau situasi yang membuat mereka menjadi korban. Lanjut. Di sini adalah bagaimana kenapa muncul pada tahap dunia itu mengakui bahwa perdagangan perempuan dan anak itu harus dihentikan. Kita balik lagi ke mungkin puluhan hingga ratusan tahun yang lalu bahwa bagaimana dulu itu praktek perbudakan merupakan hal yang diterima oleh dunia, terus kemudian lebih spesifik lagi menimbulkan penderitaan dan dampak menghancurkan yang luar biasa kepada perempuan dan anak, sehingga akhirnya negara-negara pun mulai menjadikan perdagangan orang ini sebagai bagian dari kejahatan transnasional yang harus dihentikan, sehingga karena unsur merusaknya yang luar biasa. Dan kalau kita melihat juga, perdagangan orang ini sangat dekat kaitannya dengan isu migrasi atau perpindahan orang dari satu daerah ke daerah asalnya ataupun dari satu daerah ke negara lain. Salah satunya bisa untuk mencari pekerjaan atau bisa juga karena tujuan-tujuan lain. Orang bermigrasi punya banyak keinginan, punya banyak mimpi begitu yang ingin diwujudkan oleh seseorang ketika dia memutuskan untuk bermigrasi. Lanjut. Nah, ini ada definisi dari tadi yang saya sebutkan tentang apa itu yang kolom bulat-bulat tadi, bagaimana perbudakan, jeratan hutang, eksploitasi, penghambaan itu memiliki definisinya masing-masing. Kita melihat bahwa eksploitasi tenaga kerja sebagai bentuk bagaimana seorang pekerja itu dieksploitasi bisa dari jam kerjanya yang tidak terbatas, tanpa disertakan dengan upah yang layak, dan tanpa dilengkapi dengan alat pelindung diri atau alat yang membuat dia bekerja secara aman. Kemudian kalau kita melihat isu TKI, dulu namanya Tenaga Kerja Indonesia, sekarang Pekerja Migran Indonesia, Bapak dan Ibu pasti sudah familiar dengan istilah jeratan hutang.
sebutannya atau debt bondage, bagaimana seorang TKI atau PMI itu tidak bisa keluar dari jeratan hutang itu sebab seluruh biaya-biaya selama dia bermigrasi ditanggung oleh pihak recruiter atau pihak pemberi kerja di negara asalnya. Sehingga apapun kondisi yang dialami, dia tidak bisa lari dengan dalih kamu masih punya hutang, jadi kamu harus bekerja lebih lama lagi di tempat pemberi kerja atau majikan ini. Nah, yang harus dilihat dari apa yang disebut eksploitasi atau kondisi tereksploitasi adalah ada ketidaksukarelaan dari orang yang dieksploitasi ini. Tetapi kenapa dia bertahan? Dia bertahan karena adanya ancaman atau ada daya paksa yang membelenggu dia sehingga dia tetap melakukan hal itu setiap hari dan terus-menerus. Dan akhirnya ya efeknya memang jadi lebih merusak terhadap korban ini, merusak banyak hal, bisa kesehatannya, mentalnya, bisa fisiknya, bisa juga sisi sosialnya gitu. Lanjut. Kalau kita kembali kepada elemen perdagangan orang, maka di sini ada 3 unsur utama yang harus dipertimbangkan. Mohon maaf ya agak berisik kalau di rumah saya. Jadi elemen perdagangan orang ini ada 3, ada proses, cara, tujuan, dan 3 hal ini harus bulat sehingga menghasilkan satu definisi bahwa korban ini merupakan korban TPPO atau telah terjadi tindak pidana perdagangan orang yang membuat korban tereksploitasi. Di Indonesia sendiri, pengaturan terhadap TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dan kemudian kita juga sudah meratifikasi protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisir. Jadi TPPO ini salah satu bagian dari kejahatan tindak pidana transnasional bersama dengan beberapa convention terkait perdagangan obat-obat terlarang, drugs, narkoba seperti itu, kemudian juga terorisme dan lain-lainnya. Lanjut. Nah, kalau kita mengelaborasi elemen TPPO, Bapak dan Ibu kalau terlalu mengganggu, apakah suara saya bisa didengar ya? Karena ada tukang renovasi. Bisa, Mbak. Oh, baik. Jadi kalau kita melihat ada proses, cara, dan tujuan yang di sini harus terpenuhi ketiganya. Proses itu seperti apa sih? Proses seorang korban bisa masuk ke dalam TPPO sendiri. Maka kita mengidentifikasi apakah dia direkrut, apakah dia diangkut, apakah dia dipindahkan, apakah dia ditampung, ataukah ada proses dia diterima masuk ke dalam satu kondisi dia dipekerjakan, bisa kondisi dia ada satu perpindahan. Kalau di sini pasti korban keluar dari daerah sosial atau tempat dia tumbuh. Contoh misalkan saya besar di Jakarta Timur. Jadi ketika saya masuk ke usus proses, jadi saya pasti sudah keluar dari daerah Jakarta Timur ini. Mungkin saya ke Jakarta Barat, bisa jadi saya ke Bandung gitu. Ada satu transisi posisi saya. Nah, kalau kita sudah melihat bahwa korban ini telah berpindah, maka kita harus melihat lagi kenapa ya? Kenapa korban ini mau keluar dari lingkungan sosialnya itu? Apakah ada paksaan? Kalau ada, seperti apa paksaannya? Bisa jadi kalau di beberapa korban eksploitasi seksual biasanya paksaannya dengan beberapa foto-foto private gitu ya, diancam oleh pelaku kalau kamu nggak datang ke lokasi saya gitu. Ini akan saya sebarkan, sehingga mau nggak mau dia harus berpindah begitu. Atau bisa jadi dia dibujuk misalkan kalau mau bekerja ke Bandung, gaji kamu berapa juta, kamu punya hari libur berapa hari, dan ada bonus tahunan, dan hal-hal yang membuat akhirnya korban terperdaya. Atau dengan cara dia diculik, ditipu, diperdaya, dijadikan subjek penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jika satu cara ini sudah dipenuhi, kita akhirnya beralih ke tujuan. Apa kita bisa melihat bahwa jaringan atau orang yang membujuk atau orang yang mengancam dia berpindah itu memiliki tujuan untuk mengeksploitasi korban ini. Atau karena perpindahan itu korban ini menjadi tereksploitasi. Eksploitasi ini dapat bentuknya bermacam-macam, bisa prostitusi, bentuk lain dari eksploitasi seksual, kemudian kerja paksa, perbudakan, hal lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau penjualan
atau pengambilan organ tubuh. Nah, Bapak dan Ibu memang di sini mungkin agak sulit ya apa sih membedakan direkrut, diangkut gitu. Memang kalau direkrut nggak naik kendaraan apa gitu. Jadi di sini memang penting nanti saya akan menjelaskan beberapa indikator gitu. Bapak Ibu bisa memudahkan dalam mengidentifikasi kasus ini TPPO atau bukan. Memang identifikasi ini memang menjadi faktor yang sangat krusial karena dengan identifikasi yang tepat kita bisa menyimpulkan korban ini mengalami dalam kerangka hukum Indonesia ya mengalami tindakan eksploitasi di bawah pelanggaran apa, apakah di bawah KUHP kah, ataukah di bawah Undang-Undang KDRT kah, ataukah di bawah Undang-Undang PMI kah, ataukah yang lain-lainnya begitu. Ketika kita sudah yakin bahwa korban ini TPPO, maka tentu hal-hal yang khusus di bawah Undang TPPO ini yang harus kita perjuangkan, termasuk diantaranya yang pasti adalah membuat korban bisa mengakses restitusi atau pemberian ganti kerugian yang diakibatkan oleh penderitaan yang dialaminya yang harus dibayar oleh pelaku. Lanjut. Ini adalah beberapa, maaf, sebentar. Ini adalah beberapa kekhususan dalam Undang-Undang TPPO itu sendiri. Kalau kita melihat bahwa kekhususan dalam Undang-Undang TPPO itu merupakan ada delik formil dan delik material yang ada di sana. Kemudian keterangan saksi ditambah satu alat bukti, maka dia bisa dikategorikan sebagai, jadi satu saksi dan satu korban ditambah alat bukti lain, bisa jadi terdakwanya atau pelakunya mengaku, atau bisa jadi ada bukti lain seperti surat atau alat bukti lain seperti kesaksian yang lain begitu untuk menguatkan bahwa ini tindak pidana perdagangan orang. Dan yang khusus lagi di Undang-Undang TPPO adalah dokumen elektronik bisa dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE merupakan dasar pengakuan bukti-bukti berupa elektronik. Jadi chat WhatsApp, kemudian video, hal-hal yang sifatnya digital sangat penting untuk para pendamping mendokumentasikannya dan memintanya dari korban untuk dijadikan sebagai dasar saat misalkan melapor polisi atau menguatkan dalam proses identifikasi. Saya lihat ada yang mengangkat tangan, Pak. Ya. Ada Mbak Agus Nimar. Ini kita prosesnya apakah boleh ada yang raise hand? Oh, boleh sih, boleh. Silahkan. Mbak. Maaf yuk, salah yuk. Yuk, maaf, yuk, enggak tanya lo. Maaf, Bu. Oh iya, baik. Nah, di Undang-Undang baik, saya lanjut ya berarti Bapak dan Ibu kalau ingin bertanya langsung angkat tangan saja ya, biar saya bisa tidak bolak-balik karena materinya setelah pembahasan nanti ada identifikasi tambahan, kemudian bagaimana tren kasus di Indonesia seperti apa, dan nanti ada sedikit contoh studi kasus ya, mudah-mudahan pasti bisa sih, saya yakin udah sehari-hari. Nah, di sini juga beberapa hal yang khusus diatur dalam Undang-Undang TPPO, yaitu persidangan boleh tanpa dihadiri oleh terdakwa, keterangan korban pun bisa diberikan dalam jarak jauh ketika korban memang lokasinya jauh ya dari lokasi eksploitasi. Kalau kita lihat bisa korbannya dari Jawa Barat, kemudian lokasi eksploitasinya di Bau-Bau, misalnya di Bau-Bau di daerah timur, kemudian dia di sidangnya di daerah sana gitu, sehingga untuk menghadirkan korban selain biaya yang besar juga korban bisa jadi masih capek gitu, banyak trauma yang dialami, sehingga diharapkan bisa dilakukan persidangan persidangan yang dilakukan dalam jarak jauh. Selain itu juga untuk menghindari pertemuan korban dengan pelaku langsung karena efek trauma yang diberikan. Kemudian di sini yang harus penting adalah bagaimana persetujuan itu diberikan. Jadi kalau dalam Undang-Undang TPPO persetujuan korban untuk dieksploitasi tidak menjadi satu kondisi bahwa dia menerima, karena pasti persetujuan itu diperoleh dengan cara yang tadi dipaksa, diculik, diperdaya, sehingga persetujuan itu bukan persetujuan yang sifatnya objektif karena yang setara begitu.
Jadi ada unsur-unsur tadi dia ditipu dan sejenisnya, sehingga persetujuan tidak boleh dijadikan alasan bahwa kamu memang setuju diupah sedemikian kecil gitu, sehingga ya kamu udah setuju ya udah gitu, jangan mempermasalahkan lagi. Nah itu tidak boleh diberlakukan kondisi seperti itu. Kemudian juga pemberatan hukum bagi aparat pemerintah yang terlibat. Jadi kalau ada pemerintah, misalkan ada staf di imigrasi atau di Snaker, tanpa menyebut, ini contoh ya, contoh saja ya, bukan berarti menjelekkan, tapi seandainya ada aparat pemerintah yang terlibat, itu penghukumannya menjadi lebih berat. Dan kemudian ada spesifik hak-hak korban, seperti yang saya sebut tadi, ada hak restitusi yang bisa diambil atau yang boleh diklaim oleh korban kepada pelaku. Dan yang tentunya adalah di Undang-Undang TPPO ini mengharuskan pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam memberantas TPPO. Kalau kita lihat tadi, di pretest ada pertanyaan terkait gugus tugas TPPO. Nah, ini sebenarnya mandat dari rekomendasi Undang-Undang TPPO ini, agar pemerintah di tingkat nasional, daerah maupun lokal membentuk gugus tugas untuk mensosialisasikan, mencegah, dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Lanjut. Ya, ya, ini adalah bagaimana Undang-Undang TPPO, proses, cara, dan tujuan harus dipenuhi, dan yang pasti adalah persetujuan korban tidak boleh dijadikan sebagai dasar untuk menghapus tuntutan atau meringankan mungkin hukuman yang akan diberikan kepada pelaku, karena persetujuan itu diperoleh dengan cara yang tidak halal atau tidak sesuai hukum begitu. Dan koordinasi lintas stakeholder harus dilakukan sebab melihat kompleksitas dari tindak pidana ini. Silakan lanjut. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa alat bukti dalam perkara TPPO adalah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun sejalan dengan Undang-Undang ITE, pasal 29 secara khusus mengatur bahwa hal-hal yang sifatnya elektronik bisa disimpan, digunakan untuk membantu melakukan proses hukum terhadap pelaku. Di antaranya tulisan, suara, gambar, buku harian juga, itu bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Sehingga penting di sini ketika Bapak dan Ibu mungkin menerima aduan dan ini berpotensi TPPO, digali lebih lanjut lagi bukti-bukti yang dianggap hal-hal yang sifatnya personal ini, karena sebenarnya boleh dan diakui sebagai alat bukti pendukung dalam kasus TPPO. Lanjut. Nah, ini adalah kekhususan perkara TPPO, sebenarnya agak sama dengan yang sebelumnya tadi, bagaimana keterangan jarak jauh dapat diberikan, dapat didampingi oleh pengacara atau pendamping lainnya, terus juga kita berhak untuk mendapatkan informasi perkembangan perkara korban itu, agar tahu bagaimana proses hukumnya sudah berjalan dan bagaimana apakah permohonan restitusinya sudah dikabulkan atau seperti apa. Dan yang pasti untuk kasus anak, semua kasus anak sidangnya harus tertutup dan diperbolehkan sidang tanpa kehadiran terdakwa. Lanjut. Nah, ini adalah ini adalah di tahap penuntutan. Di tahap penuntutan itu beberapa hal yang bisa dilakukan koordinasi antara penyidik dan polisi, yaitu bagaimana restitusi sejak awal sudah harus diberikan dalam tingkat penyidikan, sehingga saat kasusnya ini sudah keluar SPDP atau surat dimulainya pemberitahuan penyidikan itu, maka di sini jaksa sudah harus mengingatkan kepada polisi untuk mulai menghitung atau menginventarisir kerugian-kerugian yang dialami oleh korban itu seperti apa. Walaupun memang di Undang-Undang TPPO memperbolehkan pengajuan restitusi di tahap persidangan, namun masih ada beberapa hakim yang tidak menerima jika permohonan restitusi tidak dihitung sejak dalam proses kepolisian. Sehingga Bapak Ibu sebagai pendamping perlu memastikan ini ketika memastikan restitusi ini sudah diajukan saat proses pelaporan ke polisi saat penyidikannya sudah berlanjut. Lanjut, next. Nah, ini adalah beberapa instrumen yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum.
instrumen yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum terkait dengan penuntutan dan mengadili perkara TPPO. Tidak khusus TPPO, tetapi lebih kepada ke perempuan dan anak. Nah, kalau kita melihat dari struktur korban, kita melihat bahwa mayoritas memang korban TPPO, terutama lagi yang di sektor domestik, mengalami eksploitasi di sektor domestik bisa secara seksual maupun secara ketenaga kerjaan. Nah, itu terdapat pedoman Jaksa Agung tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana. Maaf. Nah, di sini untuk tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan anak korban tereksploitasi, pelaku dipidana tanpa melihat cara pelaku melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan atau penerimaan. Kemudian juga bagaimana pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Di sini sudah sangat menggarisbawahi bagaimana konsep dan analisa gender terhadap satu kasus yang di sana perempuan menjadi saksi, pelaku maupun korban. Jadi walaupun perempuan sebagai pelaku pun analisa gender itu harus tetap dimiliki oleh hakim. Semangatnya seperti itu. Jadi untuk mengurai bagaimana background, analisa latar belakang begitu, sampai dia melakukan satu tindak pidana misalkan. Jadi karena karena dia dieksploitasi secara berlebihan, kemudian emosional tidak stabil, yang membuat secara mental dia tidak sehat dan melakukan tindak pidana. Nah, di situ bisa, sebenarnya kalau hakim mau progresif, dasarnya sudah ada. Dan juga hakim proaktif menanyakan kerugian korban dan mekanisme pemulihan yang diharapkan akibat kasus tersebut. Kemudian juga di sini di Perma ini juga diatur menggabungkan perkara jika permohonan restitusi belum diajukan atau gugatan perdata, gugatan perkara biasa, jadi ini gugatan ganti rugi ketika permohonan restitusi tidak diajukan, jadi diajukan secara terpisah begitu. Dan di Perma ini juga mengakui keberadaan pendamping untuk menguatkan korban selama proses persidangan. Nah, ini adalah beberapa kekhususan yang diberikan oleh sistem hukum Indonesia di luar dari undang-undang TPPO itu sendiri. Jadi secara sudah diturunkan begitu Bapak dan Ibu di tingkat institusi aparat penegak hukum masing-masing. Memang kita harus mengakui ada gap ya antara yang tertulis dan yang terlaksana. Tapi dari instrumen ini ketika diketahui oleh Bapak dan Ibu pendamping bisa berargumentasi begitu saat berhadapan dengan aparat penegak hukum yang mungkin kurang berperspektif atau kurang update dengan peraturan-peraturan terkini. Lanjut. Nah, ini adalah indikator yang menyampaikan bagaimana proses, cara, dan tujuan itu, tapi terpotong ya. Proses, cara, dan tujuan itu dijadikan tiga elemen yang tidak boleh terpisahkan. Hanya untuk khusus anak saja yang prosesnya itu bisa kita tidak hitung, sebab anak dikategorikan sebagai belum cakap ya. Jadi anak tuh mau dia setuju tidak setuju dengan tulus, anak tuh di dalam hukum tidak disebut tidak cakap. Sehingga ketika korban TPPO adalah anak, maka unsur dari caranya itu bisa tidak dipertimbangkan. Cuma yang jadi yang jadi agak berlubang di Undang-Undang TPPO, hal ini tidak diatur secara tertulis. Tapi dengan adanya pedoman dari Jaksa Agung tadi, sebenarnya bisa dipakai saat proses koordinasi antara jaksa dan penyidik tadi untuk anak, bagaimana agar unsur prosesnya ini bisa diminimalisir gitu. Karena memang secara hukum dia tidak cakap untuk membuat keputusan. Nah, ini adalah indikator TPPO yang dapat Bapak Ibu gunakan ketika mengalami kasus, terus bingung ini sebenarnya kasusnya lebih tepat kasus eksploitasi pekerja migran atau kasus KDRT atau kasus TPPO ya begitu. Jadi ada beberapa hal, misalkan apakah dia menerima upah atau tidak, dan kalaupun menerima sebesar apa, sesuai tidak dengan deskripsi pekerjaan yang dia sampaikan. Kemudian kalaupun dia menerima, apakah dia bisa mengelola sendiri uang itu, ataukah jangan-jangan lewat perantara, ataukah diambil dulu oleh siapa, kemudian dia dibagi dengan jumlah yang kecil. Kalau di sistem eksploitasi seksual biasanya dia menerima tapi diminta lagi misalkan 95%-nya dan dia hanya dapat sebagian yang sangat kecil
untuk makan saja susah gitu. Kemudian adanya jeratan hutang. Jadi jeratan hutang ini bentuknya adalah dia bermigrasi dijanjikan secara gratis, nanti dipotong saja dari upahmu setiap bulan. Cuma berapakah yang harus dibayar, potongannya berapa, dan berapa lama dia akan dipotong gajinya, itu yang tidak diinformasikan. Sehingga mau dia bekerja 2 tahun, 3 tahun, ketika rekruter atau pemberi kerjanya bilang utang kamu belum lunas karena A, B, C, dan bisa jadi makin lama makin bertambah hutangnya. Untuk makan kamu, untuk berobat kamu, untuk apa, dan lain-lainnya. Inilah yang disebut konsep jeratan hutang. Sehingga membuat dia terikat secara psikologis, dia ada kewajiban psikologis untuk membayar hutang dengan bekerja terus-menerus di tempat dengan situasi eksploitatif. Dan pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak. Nah, ini bisa dilihat pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak ini kalau kasus PMI bisa dilihat dari apakah paspor atau dokumen perjalanan resminya dia pegang sendiri atau dikuasai oleh majikan atau agen di negara asal. Karena dengan dokumen itu ditahan, seseorang pasti akan takut keluar sebab disangka masuk ke suatu negara dengan ilegal. Seperti itu. Atau dokumen-dokumen identitas yang lain lah, seandainya itu paspor dia pegang, tapi ada satu hal yang diikat gitu oleh pemberi kerja yang membuat dia tidak bisa keluar. Walaupun secara fisik mungkin dia bisa pergi ke toko sebentar aja, tapi dia pasti akan kembali lagi gitu, karena ada satu hal yang dikuasai oleh pemberi kerja atau majikan yang membuat dia harus stay di kondisi tersebut. Kemudian tidak diperbolehkan berhenti bekerja, alasannya bermacam-macam. Kalau misalkan kita melihat kasus PMI kita yang di Saudi Arabia sejak moratorium mayoritas tidak bisa pulang, ya alasannya macam-macam, nanti aku tidak bisa mendatangkan kamu lagi karena udah nggak bisa lagi mengirimkan PMI ke luar negeri, terus dibujuk lah, banyak bujukan yang membuat akhirnya PMI setuju untuk tetap di tempat majikannya itu. Padahal dengan dia melebihi batas 2 tahun, dia sudah izinnya sudah hangus gitu. Posisinya dia di negara tujuan sudah menjadi undocumented. Nah, itu yang tidak diketahui oleh calon PMI kita. Dan kalau akhirnya dia dieksploitasi oleh majikannya, seperti apa cara minta pertolongan, nah itu dia tidak tahu resiko dari ya udahlah aku lebih misalkan 2015 dia baru berangkat, 2017 lebih dari 2017 dia hitungannya sudah overstay di sana. Kemudian isolasi atau pembatasan kebebasan bergerak, di sini biasanya dia akan sulit untuk menelpon keluarganya atau temannya atau atau komunitas pekerja migran di daerah tersebut. Kemudian ditahan atau tidak diberikan pelayanan kesehatan, makanan yang memadai, pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga atau anak-anaknya. Lanjut. Kemudian juga ancaman penggunaan kekerasan tadi diberikan, ya tadi ancamannya kalau di sini bisa dengan secara fisik membuat korban tetap terikat di kondisi itu. Nah, kalau ancaman kekerasan fisik itu yang paling sering terlihat adalah ABK, biasanya ABK di atas kapal. Memang karena kondisinya sangat sangat di luar jangkauan, di tengah laut ya Pak Bu, di tengah laut tidak ada tempat pemberhentian, tidak ada polisi, mau berteriak juga tidak ada yang dengar, sehingga biasanya kalau ABK itu istirahat lebih lama, dia bisa langsung dipukul, atau salah ketika menyebar jaring, atau salah ketika mengangkat jaring, dia bisa dipukul lagi oleh pemilik kapal atau atasannya yang di lapangan itu. Kemudian dia diharuskan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, dan atau bekerja untuk jangka waktu yang sangat panjang, tidak membayar sendiri atau mengurus dokumen sendiri. Nah, ini modusnya adalah berarti ada peran intermediaris atau calo begitu, sehingga biaya-biaya yang muncul selama proses perjalanan tidak diketahui secara detail. Kemudian paspor atau identitasnya palsu, dan untuk korban dengan tujuan eksploitasi pelacuran, seperti tadi yang saya sampaikan, biasanya dia selalu mendapatkan upah yang sangat kecil, jadi ada debondage yang terus-menerus ada, jeratan hutang yang terus-menerus ada, upahnya sangat kecil, tapi semua makan, baju, make up disediakan oleh pemberi kerja, namun dianggap sebagai hutang, dan hutang itu berbunga, jadi akan ada kondisi ketidakmampuan bagi korban ini untuk membayar, dan terus berada di kondisi itu. Lanjut.
Nah, ini dalam konteks Indonesia sendiri, kalau Bapak Ibu melihat di beberapa report tentang kondisi kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, maka kita bisa melihat bahwa Indonesia itu merupakan negara asal, tujuan maupun juga kita sebagai negara transit. Dan tentu karena kita menjadi negara asal, transit, dan tujuan, modus-modus yang kita hadapi pun akan semakin berkembang dari masa ke masa. Kalau kita refleksi sedikit di kasus COVID-19 ini, saya yakin pasti Bapak dan Ibu mengalami peningkatan jumlah kasus yang diajukan. Dan mayoritas dari beberapa data yang disampaikan seperti P2TP2A, data KPPPA juga menunjukkan bagaimana penggunaan internet ini digunakan untuk memperdaya korban agar mau pergi dari daerah asalnya dan akhirnya dia terjebak dalam situasi TPPO. Lanjut. Nah, ini modus operandi yang berkembang. Pengiriman pekerja migran ke luar negeri masih menjadi angka yang sangat tinggi di sini. Di sini pengiriman pekerja ke luar negeri juga termasuk ABK di sana, anak buah kapal yang bekerja di kapal-kapal ikan. Kemudian bagaimana iming-iming pekerjaan dengan penghasilan tinggi biasanya menarik korban untuk keluar dari daerah asalnya melalui media sosial dan teman sebaya. Jadi teman-teman pre-group gitulah, satu direkrut kemudian merekrut teman-temannya yang lain, dan bagaimana pernikahan dijadikan sebagai alasan juga, sebagai harapan gitu, harapan baru untuk PMI yang berada dalam kondisi miskin, ingin memperbaiki hidupnya, sehingga ditawari untuk menikah dengan laki-laki kaya di negara lain. Kemudian ternyata setelah menikah dia dieksploitasi secara seksual gitu di negara asal tersebut. Namun yang agak menantang di sini adalah kondisinya sudah menikah secara hukum sesuai dengan di negara asal, sehingga proses penyelamatannya pun cukup kompleks gitu untuk modus operandi TPPO yang modusnya adalah pernikahan dengan pelaku. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa cara pelaku mengendalikan korban perdagangan orang, meliputi bagaimana jeratan hutang. Ini banyak, Bapak dan Ibu pasti sudah tahu banyak modusnya, penahanan dokumen identitas diri dan atau dokumen perjalanan, isolasi bahasa dan sosial. Maksudnya isolasi bahasa dan sosial ini identik dengan larangan mereka pergi dari tempat kerja karena tidak bisa bahasa lokal dan akhirnya tidak tahu kemana harus meminta pertolongan saat menghadapi permasalahan, baik permasalahan ketenaga kerjaan, diperlakukan dengan tidak manusiawi atau dieksploitasi secara seksual. Dia tidak tahu cara meminta tolong itu tidak tahu, cara menginformasikan ke rekannya yang terdekat juga dia tidak tahu. Dan penggunaan kekerasan dan rasa takut sehingga membuat korban tetap berada di kondisi itu. Dan penggunaan ancaman pembalasan terhadap keluarga. Ya biasanya kalau berani kabur, nanti kamu akan aku cari sampai ke keluargamu lah, keluarganya diancam akan dibunuh atau diapain gitu. Cuma dalam kondisi korban yang sudah takut, mengalami trauma, dia akan cenderung untuk ya udahlah gitu. Akhirnya tetap bertahan di kondisi itu dan tidak mau untuk mencari pertolongan. Dan kalaupun dia mencari pertolongan pun ketakutan tadi menghalangi dia untuk berusaha. Sehingga di sini memang tidak semata-mata korban itu tidak mau keluar atau tidak mau kabur, tapi memang ada satu situasi yang membuat dia tetap berada di kondisi eksploitatif itu. Lanjut. Nah, ini adalah akar masalah perdagangan orang. Kalau kita melihat akar masalah, kita tidak bisa memungkiri bahwa keterpurukan ekonomi suatu negara dan tingginya angka kemiskinan itu menjadi faktor utama. Orang bermigrasi, orang berpindah dari wilayahnya pasti tujuannya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kalau di daerah asalnya pembangunannya itu bagus, upahnya itu kompetitif, saya yakin seseorang itu tidak akan berpikir dua kali untuk keluar dari daerah asalnya. Hal ini pun juga berdasarkan data dari beberapa organisasi internasional juga melihat bagaimana peta asal korban TPPO itu dari negara-negara yang masih dalam
dikategorikan negara berkembang, bukan negara yang sudah berkembang atau negara maju. Nah, bahkan di dalam negara yang sudah berkembang pun biasanya segmen yang penghasilannya paling bawah juga yang akan menjadi sasaran dari korban TPPO. Jadi kalau kita lihat memang ada unsur keinginan untuk memperbaiki taraf hidup. Karena itulah kalau kita melihat upaya untuk meremedi atau memulihkan korban TPPO ini, salah satu hal yang diukur adalah restitusi. Restitusi terhadap apa? Potensi penghasilan yang akan dia terima dengan janji awal tadi, misalkan dia dijanji gajinya 3 juta per bulan, tapi 2 tahun dia tidak digaji, kemudian pekerjaannya melebihi atau eksesif, maka 3 juta dikali 3 tahun yang tadi saya sebut 3 juta yang bisa dia minimal itu adalah kerugian yang dia bisa minta untuk diganti dari orang yang melakukan eksploitasi terhadapnya. Dan tentunya faktor-faktor lain seperti lemahnya penegakan hukum, stigmatisasi dan norma sosial, ketimpangan peran gender, rendahnya lapangan kerja, dan minimnya akses informasi dan pendidikan menjadi faktor pendorongnya. Lanjut. Nah, sebelum ke norma sosial, kira-kira apa terkait indikator-indikator untuk mengidentifikasi apakah itu kasus TPPO atau bukan? Apa ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Kalau di chat belum ada yang raise hand dan belum ada yang bertanya. Oke, iya belum ada. Berarti langsung lanjut saja ya Pak Bu ya ini ya? Iya. Nah, ya oke baik. Nah sekarang yang sangat unik adalah adanya norma sosial yang melekat, yang di sini kalau di situasi Indonesia ya norma sosial dan stigma memang masih kental. Saya yakin di rata-rata negara Asia seperti itu. Jadi kalau kita melihat dalam migrasi pun ada, kita mengenal feminisasi migrasi ya, bagaimana peran perempuan itu memang identik mengerjakan tugas-tugas domestik, dan bagaimana demand dari negara tujuan pun terkait dengan tugas nurturing itu loh, merawat ya mulai mengurus seperti itu, sehingga pada akhirnya ketika pasar itu sampai ke Indonesia, rata-rata yang diminta, yang diharapkan untuk mengisi pos-pos domestik itu adalah perempuan. Contoh merawat bayi, kemudian bersih-bersih, merawat orang tua, itu rata-rata hampir mayoritasnya itu juga adalah perempuan. Nah, di sini juga akhirnya korban pun yang dieksploitasi, yang mengalami korban TPPO pun 80%-nya adalah perempuan yang di sektor domestik. Tapi yang di sektor yang dianggap maskulin, di mana laki-laki dilekatkan dengan kuat, perkasa, pantang menyerah gitu, itu mayoritasnya adalah laki-laki. Adalah mereka yang bekerja di sektor ABK atau kemudian di manufaktur, atau kemudian di plantation atau di construction. Itu mayoritas yang menjadi korban adalah laki-laki, karena pekerjaannya memang dikonsider sebagai pekerjaan yang berat. Di sini kita melihat bagaimana norma sosial itu melekat ya Bapak dan Ibu, mempengaruhi profil dari korban-korban di sektor itu juga. Dan selain itu juga kalau kita melihat akar mula migrasi tahun 50 atau 60, 1950 atau 60 itu merupakan migrasinya sifatnya itu memang tidak diatur oleh negara. Jadi sifatnya itu adalah kesukarelaan. Dan kalau kita berefleksi kembali, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran pun baru keluar tahun 2004 setelah puluhan tahun praktek migrasi berjalan. Karena itulah di sistem saat ini rata-rata informasi tentang migrasi ke luar negeri yang paling dan atau lebih menguasai adalah para intermediaris atau agen, atau kita sebutnya mungkin bahasa yang agak kurang ramah atau calo begitu, yang paling memiliki peran di sana. Praktek-praktek percaloan dan informasi yang tidak formal ini juga yang turut membantu menambah angka eksploitasi yang dialami oleh PMI kita yang pergi ke luar negeri. Sehingga kalau kita berbicara masalah isu TPPO pasti terkait dengan cara migrasi yang aman seperti apa. Itu juga Bapak dan Ibu mungkin di sesi
yang lain mungkin yang bisa kita inisiasi adalah bagaimana memastikan seluruh pendamping juga mengetahui bagaimana cara bermigrasi yang aman, sehingga pada tahap pencegahan kita bisa berperan di sana. Karena kalau kita hanya fokus ke penanganan, itu adalah memadamkan api, sementara sumber apinya tidak kita kelola atau tidak kita minimalisir. Pada akhirnya pasti pemadaman itu akan butuh banyak tenaga, karena untuk pemulihan dari proses rehabilitasi itu prosesnya sangat panjang. Bapak dan Ibu, yakin saya yang sudah di lapangan merasakan bagaimana secara mental pendamping juga terlibat ya di dalamnya, mau tidak mau, walaupun kita punya prinsip memisahkan antara persoalan korban dengan persoalan pendamping, tetapi intensitas emosional yang terus-menerus kita lihat mau tidak mau akan terbawa begitu. Disinilah sebenarnya upaya pencegahan pun, upaya pemberantasan pun atau penghentian itu pun juga harus diikuti oleh upaya pencegahan yang maksimal. Lanjut. Next slide. Nah, ini adalah beberapa dampak perdagangan orang yang dialami oleh korban. Trauma fisik, psikologis pasti ya, karena kondisinya dia eksploitatif dan nanti ya. Bawah tekanan. Oke, lanjut saja ya. Nah, dampak perdagangan orang yang pasti adalah adanya trauma, tapi yang pasti dialami adalah trauma psikologis, kemudian trauma fisik, nyawa, ingatan, kepercayaan diri, dan yang paling sulit adalah ketika korban akhirnya terreviktimisasi lagi karena tidak diterima oleh keluarganya atau anggota masyarakatnya. Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana di training ini nanti besok kita akan ada dengan sesi dengan P2A, terus kemudian juga dengan penyedia layanan. Nah, bagaimana korban itu di tahap setelah dia diselamatkan, proses rehabilitasi dan reintegrasinya itu betul-betul maksimal, sehingga korban bisa menjadi survivor gitu. Dan tidak, maksudnya survivor itu bisa menjalani hidupnya lagi dengan seperti sedia kala di anggota masyarakatnya. Terus juga kalau bagi negara, pastinya dengan tingginya angka kasus TPPO menunjukkan tadi secara ekonomi bisa jadi negara tersebut belum banyak berkembang, penegakan hukumnya belum maksimal, dan penilaian negara lain atau masyarakat terhadap negara yang punya kasus TPPO tinggi menjadi tidak bagus dan citranya menjadi negatif. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, langsung saya jawab dulu sebentar. Nah, yang pertama terkait dengan di daerah Sumatera, apakah ada jaringan untuk mekanisme rujukan penanganan TPPO? Yang kedua, bagaimana cara menghitung restitusi? Dan yang ketiga, bagaimana mekanismenya jika ada? Itu maksudnya apa ya? Mekanisme apa ya, Mbak Tini? Oh, mekanisme TPPO ya? Mekanisme penanganan TPPO ya? Oke, baik-baik. Nah, kalau secara nasional sebenarnya sudah terbentuk gugus tugas TPPO itu sendiri. Tapi memang gugus tugas TPPO itu di tingkat daerah perlu di follow up lagi. Misalkan gugus tugas di tingkat provinsi, kemudian pembentukannya lagi di tingkat kabupaten, yang sifatnya adalah koordinatif mulai sejak dalam proses penanganan, sejak dalam identifikasi, pemberian layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban yang meliputi layanan bisa layanan hukum, layanan rehabilitasi, reintegrasi hingga pemulangan. Mungkin kalau secara formal belum, saya harus cek dulu apakah di Sumatera itu ada. Tapi sebenarnya mungkin secara informal konsep kerjasama ini sudah terbentuk, hanya saja belum terinformasikan begitu oleh masing-masing pemberi layanan. Misalkan dari Dinsos, dari P2 TP2A, mungkin dari DP3 AKB, atau mungkin dari NGO juga yang menyediakan proses identifikasi begitu.
sebenarnya untuk pembahasan lanjutan dari ini, misalkan dikhususkan untuk daerah Sumatera, nanti bisa didiskusikan lagi ya setelah training identifikasi dan training 3 kasih. Sebenarnya kita harus melihat dulu apakah korban itu berhak mendapatkan restitusi dilihat dari jenis tindak pidananya itu apa. Tidak semua undang-undang memandatkan bahwa korban yang mengalami penderitaan atau mengalami akibat dari tindak pidana itu mewajibkan pelaku memberikan restitusi. Ada beberapa yang memberikan bentuknya kompensasi, seperti undang-undang terorisme itu bentuknya adalah kompensasi. Ketika namanya kompensasi berarti yang mengganti kerugian adalah negara. Ketika kita menyebutnya restitusi berarti yang memberi ganti kerugian adalah pelaku tindak pidana itu sendiri. Untuk beberapa kasus yang mewajibkan restitusi kepada korbannya adalah kalau tidak salah itu adalah KDRT, kemudian tindak pidana perdagangan orang. Tapi nanti saya bisa cek lagi undang-undang apa yang mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian bagi korbannya. Begitu. Dan nah, bagaimana kalau pelaku tidak sanggup untuk membayarnya? Nah, sebenarnya di Undang-Undang TPPO ini mewajibkan bagi penyidik dan juga jaksa untuk melakukan sita aset terhadap harta kekayaan pelaku sejak dalam proses penyidikan berlangsung. Hanya saja di sini prosedur sita aset sepertinya memang harus di-follow up oleh Jaksa Agung, karena walaupun undang-undang memandatkan adanya sita aset, namun dari pelaksanaan dan mekanismenya belum ada. Setahu kami dari IOM belum pernah dilakukan sita aset yang dilakukan yang diinisiasi oleh aparat penegak hukum. Tapi bagaimana kalau ternyata tidak ada sita aset, tapi putusan hakim mewajibkan pelaku membayar misalkan 50 juta, sedangkan dia menolak membayar atau tidak mampu membayar, maka gantinya adalah adanya pidana pengganti. Biasanya pidana pengganti ditentukan oleh hakim di dalam putusan. Bunyinya kalau dirangkum seperti gini, menghukum terpidana X membayar restitusi sejumlah 50 juta, dan jika dalam waktu 2 minggu dan jika tidak bisa membayar maka kurungan pengganti sekian tahun, misalkan 2 tahun begitu. Sehingga ada tambahan 2 tahun hukuman bagi pelaku ini. Misalkan di awal dia dihukum 5 tahun, jadi dia akan dihukum selama 7 tahun, tambahan 2 tahunnya karena tidak mampu membayar restitusi. Begitu. Ada pertanyaan lain? Oh iya, ini dari ALB Lampung ya, Pak Yan. Gugus tugas TPPO tingkat Sumatera sepertinya tiap provinsi ada, dan ada juga BP2MI, namun tingkat sinerginya yang masih kurang greget. Jadi untuk si fungsi koordinatif, kendalanya adalah koordinasinya ya, siapa motornya begitu. Kalau di Sumatera, sebenarnya kalau kita melihat dari gugus tugas, ketua hariannya adalah Kementerian Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak. Kalau kita turun ke daerah, seharusnya secara struktur yang menggerakkan atau mengkoordinasikan adalah dinas-dinas yang terkait, bisa dinas PPA atau DP2AKB seperti itu, yang menggulirkan terus diskusi-diskusi TPPO, atau kalaupun mungkin bersinergi untuk melakukan advokasi penganggaran di DPRD, misalkan untuk mensecure atau memastikan anggaran pencegahan itu dikeluarkan gitu oleh daerah tersebut. Bisa dengan bentuk sosialisasi ke sekolah-sekolah, SMK. Biasanya masif sekali ya magang ke luar negeri di SMK. Cuma yang banyak masuk adalah yang menarik itu, yang menarik mereka untuk keluar, tapi yang memberikan informasi cara keluar yang aman itu yang masih sedikit. Mungkin itu juga bisa di follow up oleh Bapak dan Ibu semua di tingkat daerah masing-masing. Lanjut. Next slide. Nah, Bapak dan Ibu, selain tindak pidana perdagangan orang, nggak apa-apa tadi tindak perdagangan penyelundupan migran di next lagi aja. Nah, juga ada konsep yang disebut dengan penyelundupan migran. Ada yang tahu tidak apa bedanya penyelundupan migran dan tindak pidana perdagangan orang? Nanti yang jawab pertama dan yang betul
Dapat door prize nggak dari panitia? Boleh, bisa. Silakan Pak, Bu. Ada yang tahu bedanya apa? Angkat tangan. Pada pas ya. Coba saya tunjuk ya, mungkin biar lebih interaktif. Ya. Coba saya tunjuk Pak Ian ini Pak dari ALB Lampung ya. Wah, kalau jawabannya itu ada Mbak, udah di screen itu penyelundupan migran itu. Ya, kalau soal penyelundupan kan artinya memang dia diambil bisa secara paksa ya Mbak. Dan untuk dia pindahkan kemana. Tapi kalau tindak pidana perdagangan orang itu memang ada semacam apa ya, iming-iming kepada orang untuk ayo bekerja di sini, ayo ikut saya dan sebagainya, yang kemudian itu muncul menjadi TPPO karena soal dokumen dan lain sebagainya. Itu Mbak. Oke Pak. Oke Pak Ian, kalau terkait perginya Pak, ada perbedaan nggak Pak? Kalau perginya, jadi kalau dia penyelundupan ya diambil aja di orang diajak segala macam, kemudian tanpa dokumen dan sebagainya dimasukkan ke suatu negara. Seperti itu. Kalau TPPO biasanya kan ada, kemudian di tempat penampungan dulu, kemudian dikasih semacam mungkin ya pendidikan ala-ala lah kalau bahasa kami itu ya, sekedarnya aja, kemudian diberangkatkan, tapi dengan dokumen yang ternyata tidak sama dengan aslinya, seperti nama diganti, alamat diganti dan sebagainya, dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Gitu Mbak. Kalau TPPO harus lintas negara nggak Pak? Oh bisa. Tapi harus nggak Pak? Oh, nggak harus. Oke. Karena di Lampung juga begini, di Lampung ditampung, kemudian dibawa ke Bangka Belitung, ke Batam gitu, dengan dokumen yang beda, kemudian dengan pekerjaan yang berbeda sesuai dengan kesepakatan, itu juga TPPO. Oke, terima kasih banyak Pak. Berarti ini Bapak walaupun tidak menunjukkan video, tetap di depan laptop. Iya dong. Enak sama Kak Susi saya. Oh begitu ya Pak. Nah, Bapak dan Ibu sudah menjelaskan secara komprehensif ya bagaimana penyelundupan migran dan TPPO itu punya modusnya mirip, tapi ada perbedaan yang spesifik yang sebenarnya kita bisa melihat. Tapi kedua hal ini bisa saling beririsan. Kalau TPPO, Pak Ian tadi sudah menjawab bahwa tidak harus lintas batas negara. Jadi tadi saya dari Jakarta Timur dieksploitasi ke Bandung, atau misalkan saya dari Lampung dieksploitasi ke NTT gitu. Lintas batasnya masih dalam negara dan itu bisa dikategorikan sebagai TPPO. Dan keuntungan yang diperoleh dari pelaku adalah atau beritaan di korban ini. Korban melakukan satu tindakan yang membuat dia menderita tapi itu mendatangkan keuntungan gitu bagi pelakunya. Bisa tadi kalau pekerja seks ya dia mendapatkan keuntungan uang dari aktivitas seksual yang dilakukan oleh korban gitu. Nah, kalau penyelundupan migran, iya. Ibu, bisa ini ada yang mau ditanyakan sedikit. Oh ya, setelah penyelundupan migran ya, Bu ya. Oh ya. Ya. Nah, kalau penyelundupan migran, unsurnya memang dia harus masuk lintas batas negara, Pak Bu. Jadi kalau dia tidak melintasi border negara, misalkan contoh Indonesia dan Malaysia, itu dia tidak dikategorikan sebagai penyelundupan migran. Dan wujud dari penyelundupan migran adalah jasa untuk melakukan pengaturan kita menyebutnya smuggling people ya, orang yang diselundupkan ini mengatur orang yang diselundupkan ini agar bisa berpindah gitu. Jadi keuntungan dia adalah ke jasa dia bisa berpindah secara ilegal dari contoh Indonesia ke Australia seperti itu. Masuk secara ilegal ini bisa dengan
dokumen palsu, ini juga agak mirip dengan TPPO. Bisa juga tanpa dokumen sama sekali. Tapi kalau kita melihat unsur keuntungannya berbeda ya. Pengambilan keuntungannya itu diambilnya pada fase yang berbeda. Ketika trafficking, maka tujuan akhirnya itu tadi eksploitasi dia, korban yang terus-menerus melakukan pekerjaan untuk mendatangkan keuntungan kepada pelaku. Kalau penyelundupan migran, bentuk keuntungannya pelaku penyelundupannya adalah jasa dia mengurus, jasa dia memindahkan. Dan yang paling penting adalah di penyelundupan migran ini memang migrannya mau punya intensi, saya ingin diselundupkan, ingin masuk ke negara X tanpa dokumen-dokumen yang mendukung. Bisa karena memang prosedur migrasinya sulit atau karena banyak faktor lainnya. Misalkan dia memang ingin segera pergi keluar dari negaranya. Baik Pak Bu, tadi yang bertanya Ibu siapa Bu? Silakan. Ya, saya Fauziah dari P2TP2A Merangin. Ya Bu. Ini Bu, kan korban TPPO ini berbagai macam korbannya, dan berbagai macam penyebab dan sebabnya. Yang mau saya tanyakan, adakah cara-cara untuk menangani pasca kasus korban TPPO ini secara umum? Nah, begitu aja Bu. Oke, baik Bu. Nah, untuk sebenarnya gini Bu, untuk proses penanganan secara umum saya menjawabnya memang pasti ada proses bagaimana korban itu dipastikan rehabilitasinya ditempuh secara maksimal, bisa rehabilitasi secara psikologis maupun psikososial lain lah yang diperlukan. Mungkin di sesi Mbak Lia besok bisa digali lebih lanjut seperti apa secara healing, coping mechanism yang bisa mekanisme berdamai gitu untuk korban menerima kondisinya dan kemudian bisa menjadi survivor atau penyintas. Dan tentunya juga mekanisme rehabilitasi yang disediakan oleh negara melalui dinas sosial atau melalui KPPPA, korban-korbannya itu bisa diakses. Dan yang kemudian yang penting juga adalah reintegrasi. Reintegrasi pun bisa secara reintegrasi sosial maupun reintegrasi secara ekonomi yang dapat diberikan. Seperti itu Bu, secara gambaran umumnya ya. Kalau nanti terkait IOM di akhir saja ya Bu ya, biar di sini IOM juga terlibat dalam proses reintegrasi tersebut. Tapi nanti di akhir saja ya, di luar sesi inti identifikasi ini. Nah, sebenarnya dalam tahap ini memahami gambaran umum TPPO ini sangat penting bagi Bapak dan Ibu pada akhirnya nanti untuk menentukan apakah ini adalah kasus TPPO atau bukan, dan layanan-layanan apa yang diberikan atau disediakan oleh negara yang dapat Bapak dan Ibu akses. Dan yang paling penting juga adalah mengidentifikasi resiko keamanan korban, memahami kesehatan korban baik fisik maupun psikis, dan kebutuhan korban itu seperti apa, sampai akhirnya merancang pemulihan dan layanan bagi korban. Nah, di proses memahami gambaran umum TPPO dan proses wawancara dan identifikasi ini Bapak dan Ibu akan lebih banyak berlatih gitu. Tapi untuk wawancara sepertinya besok di sesinya Mbak Lia ya, kalau nggak salah ya Bu Susi ya, Mbak Lia dan Mbak Feni ya. Penny ke pendampingannya, Lia penggalian, terus konseling gitu-gitu. Jadi sesi besok itu lebih banyak praktek. Iya, nah begitu ya Ibu Fauziah ya. Nanti dari sana sebenarnya pendamping peserta yang ikut training ini diharapkan dapat setidaknya mengetahui bagaimana merancang pemulihan dan layanan bagi korban berdasarkan hasil identifikasi. Begitu. Berarti berbeda-beda Bu ya. Ya, pasti tergantung gimana situasi korban ya Bu. Iya betul Bu. Misalkan dari keluarga yang menerima, misalkan contoh lagi-lagi saya bawa kasus korban eksploitasi seksual ya, karena memang rentan sekali mengalami reviktimisasi.
keluarga, misalkan dari segi keluarga yang mau menerima korban pulang apa adanya, walaupun sedang hamil, bawa anak, pasti berbeda intervensinya dengan keluarga yang tidak mau, pokoknya malu sekali kalau sampai korban itu pulang gitu. Jadi teman-teman pendamping dari situasi korban dan yang diperoleh dari proses identifikasi dapat merancang proses rehabilitasi dan reintegrasi yang memang itu khusus gitu untuk spesifik korban pasti berbeda. Begitu Bu. Bisa lanjut ya Bu ya? Ya, silakan lanjut Mbak. Oke, lanjut next slide. Nah, ini adalah tadi persamaan dan perbedaan perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Bisa dilihat di sini sekilas. Di sini memang sama-sama pasti ada jaringan ya, kalau sudah disebut sebagai transnational crime pasti ada jaringan yang mensupport tindak pidana tersebut berjalan, dan bagaimana TPPO itu bisa modusnya mirip, ada pemalsuan dokumen, ada yang lintas batas atau tidak lintas batas. Cuma kalau untuk TPPO bisa dua-duanya, bisa lintas batas, bisa tidak lintas batas. Kemudian kalau kita mengacu pada Palermo Protokol, lebih spesifik lagi TPPO mengatur batasan usia ya, bagaimana kalau 18 tahun ke atas prosesnya harus dibuktikan, tapi kalau 18 tahun ke bawah prosesnya tidak perlu dibuktikan, sehingga hanya cukup korban anak itu dipindahkan dari lokasi asalnya, itu saja sudah menjadi indikasi dia lakukan eksploitasi gitu. Eksploitasi terhadap anak itu bentuknya bisa menjadi pekerja seksual anak atau bisa menjadi pekerja paksa anak gitu. Kalau penyelundupan manusia, di sini ada kesukarelaan dari yang diperselundupkan itu memang sudah tahu bahwa yang dia lakukan itu melawan hukum begitu. Cuma yang unik Bapak dan Ibu, penyelundupan manusia dan TPPO ini bisa berkaitan. Korban orang yang diselundupkan bisa menjadi korban TPPO ketika pengelola jasanya ingkar janji. Misalkan sudah contoh seseorang ingin ke Australia membayar 100 juta. Nanti di Australia dia sudah akan dapat dokumen palsu sementara misalkan untuk bertahan. Tapi ternyata setelah dia sampai di Australia, dia disekap, kemudian dipaksa untuk menjadi pekerja seks dan dokumen-dokumennya tidak diurus, atau dia disekap terus dipaksa jadi pekerja terus-menerus, bisa menjadi pekerja rumah tangga, pekerja domestik, begitu terus-terusan. Sehingga di sini kondisinya dia awalnya sukarela untuk diselundupkan ke negara tujuan, tapi karena ada tipu daya dari pengelola jasanya itu, sehingga dia terperangkap dalam kondisi eksploitatif. Nah, ini penyelundupan manusia yang berubah menjadi tindak pidana perdagangan orang. Lanjut. Ini secara tabel perbedaannya adalah perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang, eksploitasi korban ya, eksploitasi korban tadi setelah dia dipindahkan. Kalau penyelundupan tadi fasilitas jasa yang dia tawarkan itulah tempat dia mengambil keuntungan. Terus kemudian kalau perdagangan orang itu hubungan keduanya itu hubungan antara pelaku trafficking atau korban trafficking itu tetap berlanjut ketika korban sampai di negara tujuan. Contoh itu PRT yang bekerja di Hong Kong begitu. Walaupun dia sudah sampai di Hong Kong, tapi selama bekerjanya itu pasti agensinya itu terlibat sampai dia dipindahkan misalkan dari majikan satu ke majikan yang lain. Dan eksploitasinya itu diketahui oleh agensinya. Dan kemudian untuk penyelundupan manusia itu hubungannya berakhir ketika yang diperdagangkan ini sudah sampai di negara tujuannya. Jadi misalkan akadnya adalah aku minta difasilitasi sampai di Australia gitu. Jadi sesampainya dia di Australia udah gitu, udah nggak ada kontrol. Jadi tangan-tangannya agensi, tangan-tangannya pihak-pihak itu sudah melepas dari orang yang diperdagangkan ini. Hanya saja kalau TPPO, agensi ini masih bisa mengontrol lewat
lewat apa ya, bisa mucikari kalau dia eksploitasi seksual ya, bisa mucikarinya, bisa calo-calo di lapangannya begitu. Mengontrol korban yang ditujuan maupun keluarganya ya. Misalkan bagaimana keluarganya itu dipastikan tidak menerima upah bulanannya gitu. Misalkan ATM-nya diambil, sehingga pemasukannya diambil oleh si pihak ketiga itu tadi. Dan di sini kondisi korban akan terus tereksploitasi. Dari sini ada yang dibingungkan tidak, Bapak dan Ibu? Atau ada yang mau ditanyakan begitu? Belum ada ya? Belum ada, Mbak. Belum. Baik. Nanti pun pada akhirnya kalau misalkan Bapak dan Ibu nanti bingung saat mengidentifikasi, nanti indikator-indikator yang saya sampaikan sebelumnya tadi dapat dipergunakan ya untuk melihat bahwa kasus ini perdagangan orang atau bukan. Walaupun indikator itu bukan unsur TPPO karena di luar proses cara dan tujuan, namun indikator dapat membantu Bapak dan Ibu memahami di dalam proses cara dan tujuan itu apakah terpenuhi unsur-unsurnya begitu. Jadi dari yang detail ke yang umum gitu, daripada dari umum ke detail gitu untuk memudahkan. Lanjut. Nah, ini sebenarnya begini. Tidak ada maksud untuk mendiskreditkan korban TPPO atau mengkesampingkan pekerja migran, tapi tidak semua orang yang berpindah itu adalah yang mengalami eksploitasi, tidak semuanya adalah TPPO begitu. Karena itu memahami tadi proses identifikasi sangat penting bagi Bapak dan Ibu, karena pada akhirnya dengan proses identifikasi yang tepat, pemberian intervensi, layanan yang diperlukan, itu sesuai gitu dengan apa yang disediakan oleh negara dan semua mekanisme hukum yang ada. Hingga pelanggaran-pelanggaran terhadap prosedur terhadap perdagangan orang ataupun cara-caranya nyerempet-nyerempet mirip, itu bisa jadi masih dalam tataran sanksi administratif gitu. Jadi tidak semua langsung TPPO juga. Harus lagi kembali kita urai lagi proses cara dan tujuannya apakah betul bulat sehingga memang korban ini dapat mengakses semua layanan yang diberikan negara untuk rehabilitasi atau pemulihannya. Dan baru kalau memang dia bulat dan dia memang betul-betul tiga-tiganya terpenuhi, maka hukum pidana yang berlaku, penghukuman terhadap pelakunya. Kalau di TPPO minimal 3 tahun untuk pelakunya dipidana dan ada kewajiban membayar restitusi ketika restitusi sudah dihitung sejak awal di kepolisian. Pasti polisi akan berkoordinasi dengan LPSK karena memang LPSK yang diberikan wewenang oleh negara untuk menghitung restitusi begitu. Lanjut. Nah, di sini lebih sifatnya informatif Bapak dan Ibu. Jadi kalau sudah informatif sebenarnya bisa sambil jalan aja. Tapi kalau dari praktek tadi kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ya. Baik, kepada teman-teman Ibu dan Bapak, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan karena setelah ini tuh Mbak Eni akan ngajak kayak studi kasus gitu ya Mbak Eni ya. Jadi untuk lebih memahami gitu ya. Sebelum ke sana mungkin ada yang mau diperdalam nggak? Misalnya soal membedakan proses, cara, dan tujuan. Karena tadi kan agak tipis-tipis tuh. Misalnya direkrut, terus ada yang diterima. Nah, seperti apa membedakannya kalau misalnya kita dapat kasus seperti itu, misalnya penggalian diterima itu kayak apa gitu. Mungkin ada yang ingin diperdalam, silakan teman-teman bisa langsung unmute atau raise hand, atau kalau mau belum bisa langsung ngomong bisa lewat chat. Oke, Anissa dari Serikat Perempuan Bandar Lampung raise hand, Mbak. Silakan Mbak Anissa. Halo Kak. Ya, halo. Aku mau menanyakan yang slide sebelumnya yang tentang
bagaimana itu melihat indikator dari sanksi administratif yang dilakukan gitu. Jadi kan ada yang ringan, berat seperti itu kan. Nah itu indikatornya seperti apa gitu. Dan berarti kalau misalkan 3 unsur itu terpenuhi, dia udah masuk ke dalam hukum pidana ya. Itu aja sih yang mau saya klarifikasi. Terima kasih. Silakan Mbak Eni. Tolong kembali ke slide sebelumnya, Mbak. Nah, jadi kalau kita harus melihat juga kembali ke mengubahnya point of view-nya Undang-Undang TPPO adalah penghukuman, begitu Mbak. Sehingga seringkali ya kita itu kenapa harus ada eksploitasi dulu baru dia disebut korban gitu, kayak yang menggunakan delik materi. Cuma memang disitulah undang-undangnya memandatkan secara eksplisit bahwa telah terjadi eksploitasi dan sifatnya adalah penghukuman terhadap pelaku, memberikan efek jerat terhadap pelaku, dan juga pemulihan korban. Kalau kita melihat secara garis besar Undang-Undang TPPO itu seperti itu. Maka di sini memang 3 unsur tadi harus dibuktikan terlebih dahulu. Tidak harus dibuktikan, mohon maaf, maksud saya bisa diidentifikasi oleh Bapak dan Ibu. Jadi proses hukum itu berbeda ya dengan proses identifikasi. Karena tidak semua korban yang kita final dalam identifikasi dia adalah korban TPPO mau untuk memproses lewat hukum. Dan itu adalah hak korban ya Pak Bu ya untuk mau maju atau tidak gitu dengan semua penjelasan sudah kita berikan. Maka 3 unsur tadi terkait proses syarat tujuan betul memang harus bulat dan kemudian kita menyimpulkan bahwa itu adalah kasus TPPO. Tapi ketika masih dalam tahap informasinya menyesatkan, misalkan Bapak dan Ibu mengetahui ini ada calo informasi pekerjanya kerja ke Arab Saudi gratis tanpa potongan apapun gitu. Nah itu Bapak Ibu bisa, kalau memang ada mekanisme lapor ke Dinas Tenaga Kerja, misalkan Dinas Kerjanya cukup responsif, kita bisa lapor kemudian agar sosialisasi di desa tersebut di mana calo itu beroperasi untuk memberitahu bagaimana migrasi ke luar negeri yang aman. Sehingga nanti masyarakat desa dapat memperoleh informasi bahwa pergi ke luar negeri, terutama Arab Saudi saat ini itu dilarang dan pasti itu melanggar hukum dan pasti itu unprocedural karena moratorium pekerja ke luar negeri sejak tahun 2015 itu belum dicabut oleh pemerintah. Sehingga kalaupun ada PMI yang bekerja ke luar negeri sudah dipastikan saat ini ya, kalau setelah 2015 baru berangkat, setelah moratorium baru berangkat sudah dipastikan itu migrasinya itu unprocedural. Dan ketika sesuatu unprocedural, tentu resiko yang akan dihadapi oleh para migran ini lebih besar. Kenapa kok begitu? Sebab dengan mekanisme yang prosedural saja, angka kasusnya masih tinggi gitu, eksploitasinya masih ada. Apalagi ini yang dimana negara betul-betul tidak merecord, bahkan ada pengiriman pekerja ke luar negeri, terutama Arab Saudi ya. Kalau Bapak dan Ibu melihat data BP2MI, sejak 2015-16 ya ke sini, sudah tidak ada lagi negara penempatan Arab Saudi begitu, sehingga ya sudah di luar dari radar perlindungan negara secara resmi begitu. Begitu Mbak Anissa. Tadi Kak mau nanya. Ya. Kalau misalkan proses kerjanya itu belum terjadi gitu, tapi sudah ada 3 unsur itu terpenuhi gitu, misalnya maksudnya dia sudah sampai di tempat transit gitu, tapi dia belum dipekerjakan, apakah itu sudah kita bisa usut gitu kalau ini adalah sindikat perdagangan orang seperti itu? Oh iya, kalau itu bisa sekali Mbak. Jadi di TPPO memang selain delik material juga ada delik formil. Kalau memang kuat Bapak dan Ibu selama proses identifikasi itu bulat gitu loh unsurnya, unsur tujuan eksploitasinya emang dapat ditangkap gitu. Itu bisa dikategorikan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Namun, saya juga menekankan lagi bahwa hasil identifikasi yang diberikan oleh pemberi layanan dan semua mekanisme pemulihan itu berbeda dengan
proses hukumnya begitu. Bisa jadi saat lapor ke polisi, polisi tidak menyatakan bahwa itu TPPO. Bisa jadi yang polisi malah yakinnya itu adalah penempatan PMI dan prosedural di bawah Undang-Undang 18 tahun 2017 begitu. Nah, itu sebenarnya lebih ke tafsir gitu. Cuma kita sebagai pemberi layanan yang lebih berperspektif terhadap Undang-Undang TPPO tetap bisa mengintegrasikan korban ini ke dalam semua mekanisme pemulihan korban TPPO.